Oh, oh udah ya? Oke, oke. Yo, yo, Ren. Oke, kali ini baik lagi. Kemarin kita udah belajar tentang range dan when. Sekarang kita masuk ke looping. Looping itu ada while, do while, sama for loop di Kotlin. Oke, seperti biasa kita bikin dulu package-nya biar enak aja. Looping lah. Oke, di sini gue pengen si while dulu lah. Si while. Seperti biasa. Main. Jadi while ini kalau kita mau pakai while ini kita butuh kata kunci while. Terus untuk lanjut ke kondisinya di dalam tanda kurung kayak kondisi dia tuh bakal ngapain sih si while. Nah itu di situ kondisinya dan diakhiri dengan block body dari while itu sendiri. Jadi misalnya gue punya sebuah nilai yang bisa berubah atau mutable, value yang bisa berubah. Misalnya var hitung dia punya satu. Biasanya lu pakai i atau pakai apa setelah dah. Terus di sini kita bikin perulangan while di mana kita mengasih kondisi hitung ini lebih, misalnya kita mau ngitung berapa ya? Misalnya 6 deh. Dia misalnya lebih kecil sama dengan 6. Terus di sini kita ngasih ngapain sih kalau misalnya dia berhasil memenuhi kondisi tersebut, berarti kita coba print line. Terus di sini kita ketik aja apa dah, bebas dah. Misalnya sudut anjay. Oke, terus kita ngelakuin increment. Increment itu kan ada increment, ada increment ya. Kalau kalau biar enak aja. Bentar, gue hitung dulu. Hitung. Nah, ini plus plus ini adalah increment. Jadi enaknya gimana ya? Gini deh. Jadi kalau plus plus itu increment, kalau misalnya min min itu decrement. Jadi ibaratnya dia kayak nambah satu nambah satu nambah satu nambah satu atau kurang satu kurang satu kurang satu kurang satu, ya gitulah pokoknya. Terus kita masih print kosong aja lah biar rapi, biar nggak ke samping-samping. Jadi di sini kita nanti kita mempunyai sebuah nilai yang mutable yang bisa berubah-ubah, yaitu dengan namanya hitung, yaitu integer value-nya 1. Terus kita melakukan pulangan while di mana kondisinya itu hitungnya itu lebih kecil daripada 6. Jadi kita ini bakal ngitung 1 sampai 6. Jadi ngeprint ini sebanyak 6 kali. Terus ketika sudah, mungkin intinya kalau kondisi terpenuhi dia bakal ngeprint 6 kali. Dia nggak akan lebih dari 6 sih intinya gitu. Langsung kita jalin aja, mungkin outputnya itu ini nih, selama 6, sebanyak 6. Oke, kita run looping. Yuk, di sini tuh, waga, 4, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 nih. Gue ngelakuin perulangan while dengan kondisi dia itu jika sampai, oke, dia tuh sampai jika dia memenuhi kondisi, misalnya gue ngeprint sebanyak 6 kali, ya udah dia bakal muncul gitu nanti. Sudut ganteng. Nah, hitung-hitung ini dia increment, jadi dia bakal tambah gitu sih. Sampai memenuhi sampai 6 gitu. Itu adalah si while. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau nerapin si do while? Nah, do while ini bentar. Do while seperti biasa kita fun main. Oke, di fun main ini kita akan menerapin si do while. Jadi seperti biasa kita mempunyai immutable atau value yang bisa berubah, yaitu hitung dengan integer 1.
nilainya. Dan di sini kita melakukan do itu kayak ibaratkan ini udah ada nih ya, tinggal enter aja. Jadi do itu kita mau ngapain sih, kayak sebelum kita melakukan looping kita memenuhi syarat apa, misalnya apa ya, ya kayak ibaratkan ya dia tuh looping kan, nanti kan ada dua while, sini while. Nah di sini ketika kita bisa memenuhi semua kondisi di while, nanti dia akan melakukan sesuatu. Itu sih intinya sih, yang menurut bahasa gua. Jadi misalnya print line sini, coy dot di sini gue ngelakuin increment lagi, increment di mana dia akan nambah satu. Nah di sini gue ngelakuin perkondisian sama kayak sebelumnya, jadi hitung dia lebih kecil sama dengan 6, berarti di sini perkondisiannya di mana ketika gue berhasil memenuhi kondisi ini, dia akan melakukan sesuatu yang ada di sini nih, yang ada di do. Ini sama aja sih Java sama Kotlin untuk perulangannya, kita coba run. Dan nah di sini dia melakukan perulangan dual sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu sih. Intinya tentang si dual, benar, bukuin dulu biar rapih. Yoi. Jadi ketika kita bisa memenuhi kondisi while ini, dia akan melakukan sesuatu yang ada di sini gitu intinya. Ya kalau dia nggak memenuhi ya nggak jalan sih kalau menurut gue. Tuh, nah yang terakhir kita bahas tentang for loop. For loop, for loop. Oke, seperti biasa kita zoom dulu. Fun main, kita bikin kelas main, dan di for loop ini kita misalnya bikin for loop ini dalam bentuk range ya. Jadi gue butuh sebuah immutable tipe data immutable yang nggak bisa dirubah, yaitu bentuknya range. Ranges aja lah biar nggak ambigu. Terus dia mempunyai 1-6. Dia lingkupnya 1-6 ya lingkupnya. Terus di sini gue ngelakuin perulangan for di mana si ini, bentar. Oh ya, jadi apa nih? Oh ya, gue tahu. Jadi dia tuh ngakuin i itu kayaknya dari for. Bentar, ranges. Oke, print ini adalah oke. Yo, iya men. Jadi kita bakal nge apa produce, bukan produce sih. Jadi ibaratkan gue pengen ngeprint ini, dia itu adalah si range sendiri. Jadi ini secara default itu adalah satu sih kalau di Kotlin ya. Kalau menurut gue. Jadi itu secara default itu satu in range. Jadi kalau misalnya gue ngetik satu kan nggak mungkin ya. Ini di dalam for, soalnya kita butuh variabel. Variabel maksudnya uh, ya variabel sih, bukan langsung dijebret value, enggak. Jadi di sini gue mempunyai range sebanyak 1-6, di mana gue ngelakuin perulangan. Ini ibaratkan satu di dalam range ini 1-6. Jadi print line ini adalah dia tuh bakal ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dia bakal ngeprint sebanyak 6 kali di 1-6. Mungkin kita coba aja ya, run.
Oke. Ya benar. Jadi dia ngeprint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ngelakuin perulangan for, di mana itu mungkin defaultnya 1 dalam range ini nih, range atau lingkupnya dia punya dia range 1 sampai 6. Jadi kita nggak punya batasannya, batasan awalnya 1, batasan akhirnya 6. Kita nggak bisa 7, 8, 9, 10 itu nggak bisa. Apalagi minus 1, minus 2, minus 3 itu nggak bisa. Jadi makanya batasannya tuh 1 sampai 6. Jadi di sini kita ngelakuin perulangan di dalam range 1 sampai 6. Gitu sih intinya. Ya, gitulah. Ini pokoknya tentang for. Jadi hari ini kita udah belajar tentang while, do while, sama for loop. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue share hari ini. Kalau ada apa bisa tanyain aja atau ya setelah lu dah. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada apa-apa tanyain. Kalau gue bisa jawab ya. Terima kasih dan yo, mamen. Yo,